Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening. How is your life? Hopefully you are great today. Okay, today we are going to continue our video about answering the questions about school examination. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali eh, latihan menjawab soal ujian sekolah yang hari ini kita akan mencoba untuk menjawab halaman 32 sampai halaman 37. Baik, kita langsung saja ke teksnya. The following text is for questions 32 to 34. Jadi teks ini adalah untuk pertanyaan nomor 32 sampai nomor 34. Nah, di teks ini adalah tentang The Legend of Lake Toba. Maka ini kalau kita ditanya jenis teks apa ini, maka ini adalah sebuah teks naratif teks. Dia menceritakan tentang legenda. Nah, langsung saja kita jadi hal pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus membaca dan mengerti tentang isi teks ini. Di sini menceritakan tentang bagaimana Danau Toba itu terbentuk, kayak gitu. Nah, kita langsung saja coba ke pertanyaan. Why was the mother very angry? Nah, why was the mother very angry? Because titik. Nah, kita lihat di sini kapan seorang ibu marah. Jadi ini menceritakan tentang perempuan yang dia adalah dulunya seekor ikan, lalu diperistrikan oleh Batara Sahala, ya, Batara Guru Sahala yang memperistrikan. Namun Batara Guru Sahala ini melanggar janjinya. Nah, di sini dia ada di paragraf 3. One day Batara angry, kita lihat di mana. Di sini dia. Paragraf 1, 2, 3, 4. Dia berada di paragraf 4. The mother very angry. Nah, itu caranya menjawab ya. Kita langsung cari kata yang berkaitan dengan soal. Tuh, sama kan? The mother very angry. Nah, because. Nah, di sini Batara Sahala broke his promise. Kita cari. Nah, Batara Sahala broke her promise. Jadi dia menjanji dia melanggar janjinya, janji si perempuan ya. Batara Guru Sahala broke her promise. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di yang nomor 33. Number 33. What is the main idea of the fourth paragraph? Jadi yang paragraf tadi itu di paragraf keempat. Jadi ini sering muncul juga pertanyaan, what is the main idea of the fourth paragraph? Itu main idea, itulah ide utama, ide pokok daripada paragraf yang di. Nah, paragraf yang kita akan lihat adalah di paragraf 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang tadi ya. Nah, di sini di paragraf ini the earth began to shake and volcano. Disinilah kemudian terbentuknya Danau Toba karena si ibu ini marah. Kita lihat pilihannya. Nah, ini dia, how Lake Toba was formed. Bagaimana Danau Toba itu terbentuk. Jadi jawabannya adalah A. Yang keempat, what can you learn from the text about we should? Apa yang kamu bisa pelajari dari teks tersebut? We should, kita harus. Titik. A. Promise to our wife, berjanji kepada istri kita. Keep our promise to our husband, break our promise. Nah, yang benar adalah kita harus menjaga janji atau menepati janji kita. Keep our promise, bukan break. Kalau break itu adalah suatu kesalahan yang menyebabkan Danau Toba itu terbentuk ya. Makanya kita harus keep our promise. Selanjutnya nomor 35, ini untuk teks 35 sampai 37. The following text is for questions number 35 to 37. Nah, ini tentang banjir ya, ada sumber beritanya.
ada sumber beritanya di sini tentang banjir. Flood is natural event or occurrence where a piece of land area that it is usually dry land suddenly gets submerged under water. Jadi banjir itu adalah peristiwa yang dimana tanah yang kering kemudian terendam oleh air. Nah, the text above mostly talks about the variety of disaster, jenis-jenis bencana alam, the type of causes flood, jenis penyebab banjir, the tips about how to avoid flood, cara menghindari banjir, the general information about flood. Yang benar adalah D, informasi umum tentang banjir. Flood is a natural event or occurrence where, nah, di sini dia mengutip sama kalimat yang sama yang di pertama. Jadi tinggal kita melihat lanjutannya saja. Lain, kalau ini kurang tepat, nah yang lebih tepat itu yang ini ya, yang paling panjang sendiri, D. Jadi ya, sampai di sini lengkap penjelasannya tentang banjir. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kemudian yang terakhir, this such kind of text will be useful for. Jadi teks ini kira-kira akan berguna untuk people who want to go traveling, yang mau traveling, want to observe soil, yang akan mengobservasi tanah, people who want to recite natural phenomenon, yang akan menceritakan tentang kejadian alam. Nah, yang benar adalah C, people who want to recite natural phenomenon, yang akan menceritakan tentang kejadian alam. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention. Don't forget like, subscribe, and comment this video if you like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.